Di sini saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan penginderaan, persepsi, intelijensi, emosi, motivasi belajar. Penginderaan, sejak individu dilahirkan, ia langsung berinteraksi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya dan menggunakan alat indera. Terkait dengan alat penginderaan, konsep rasa ini berbeda dengan perasaan atau feeling. Perilaku manusia diawali dengan adanya penginderaan atau sensasi. Proses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia. Setelah stimulus masuk ke alat indera manusia, maka otak akan menerjemahkan stimulus tersebut. Adapun proses penginderaan terdiri dari penglihatan, pendengaran, pengecap, bau, indera peraba. 1. Penglihatan. Prosesnya terjadi karena adanya sebuah rangsangan yang berupa sebuah gelombang atau cahaya yang masuk ke dalam bola mata. 2. Pendengaran. Prosesnya berupa adanya sebuah gelombang suara yang masuk ke dalam bagian sistem pendengaran sehingga pada akhirnya kita dapat mendengar. Yang ketiga, pengecap. Alat pengecap ini berupa lidah. Untuk prosesnya sendiri, cairan diterima di lidah, kemudian memasuki bagian rongga mulut, lalu dapat diteruskan ke nervus menuju gyrus centralis yang ada di dalam lidah, sehingga terjadilah yang namanya penerimaan rangsangan berupa suatu rasa, misalnya rasa manis, rasa asam, dan juga rasa asin. Yang keempat, bau. Untuk prosesnya sendiri, salah satunya adalah bau yang diterima di bagian rongga hidung, kemudian diteruskan ke nervus. Yang kelima, indera peraba. Untuk indera peraba adalah kulit, di mana dalam hal ini terjadi suatu proses rangsangan kemudian diterima oleh tubuh manusia. Proses penginderaan visual. Proses penginderaan terjadi dengan masuknya informasi mengenai bentuk benda yang kita lihat melalui kornea mata, aqueous humor, dan pupil. Kemampuan visual yang dimiliki oleh mata manusia yaitu akomodasi, adalah kemampuan lensa mata untuk menyesuaikan diri pada kondisi pencahayaan sumber informasi dengan kondisi sumber informasi yang ditangkapnya. Ketajaman pandangan, kemampuan mata untuk membedakan secara cermat objek dan peralatannya secara jelas dan baik yang sangat tergantung pada kemampuan akomodasi mata. Kepekaan dan kekonsentrasaan adalah kemampuan mata untuk mengenali perbedaan warna yang dimiliki oleh masing-masing objek visual, di mana kecepatan reaksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang mendadak, sedangkan ketelitian menunjukkan jumlah kesalahan yang dilakukan per satuan waktu. Adaptasi adalah kemampuan mata untuk dapat menyesuaikan diri pada kondisi pencahayaan sumber informasi. Perbedaan warna juga merupakan fungsi sel fotoreseptor pada retina. Sel retina hanya mampu membedakan warna hitam dan warna putih, sedangkan sel kerucut dapat mampu membedakan semua warna. Jenis gangguan penciuman yang paling sering terjadi. Menurut kemampuan mendeteksi bau, hyposmia adalah sebuah gangguan penciuman yang menyebabkan menurunnya kemampuan hidung Anda untuk mendeteksi bau. Salah mengenali bau atau parosmia, mencium bau yang tidak ada, pantosmia, hilangnya kemampuan untuk mendeteksi bau atau anosmia. Proses dari penginderaan ke persepsi menurut Wundt adalah penangkapan terhadap rangsangan dari luar dan dapat dianalisa sampai bagian yang terkecil. Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu proses. Seseorang mengetahui berapa hal melalui panca indera. Faktor yang mempengaruhi pada persepsi.
Faktor internal, yaitu faktor yang dapat dalam individu yang mencakup beberapa hal, antara lain fisiologis, informasi yang diperoleh melalui indera. Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu objek. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus. Kebutuhan yang searah, kuatnya seorang individu dalam mencari objek yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Pengalaman dan ingatan, pengalaman tergantung pada sejauh mana seseorang mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui sesuatu. Suasana hati, keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Faktor eksternal, lingkungan dan objek-objek yang dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunianya sekitar. A. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. B. Warna dari objek. Objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami. C. Keunikan dan kekonsentrasaan stimulus. Stimulus yang menampilkan latar belakang yang berbeda akan menarik perhatian. D. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali melihat. E. Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Ada 3 faktor penting dalam perkembangan intelektual, antara lain faktor nutrisi, stimulasi, sarana. Materi belajar untuk meningkatkan intelijensi ada 5, yaitu audio, visual, rasa, raba, penciuman. Emosi. Emosi adalah bagian penting dari bagian kehidupan manusia untuk menyatakan perasaannya. Cara anak belajar emosi, trial and error. Artinya, coba-coba dan mungkin salah. Jika anak melihat atau menemukan benda yang baru, misalnya mainan elektronik, maka anak akan mencoba-coba barang itu, sedangkan dengan mengutak-atiknya terlebih dahulu tanpa menanyakan cara kerjanya. Imitasi, yaitu dengan meniru perbuatan orang dewasa. Asosiasi atau conditioning, yaitu cara belajar dengan menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Latihan atau training, misalnya melatih anak bersikap sopan terhadap orang lain dengan berkata-kata baik, sopan santun, dan merendahkan diri terhadap orang yang lebih tua. Motivasi belajar. Setiap manusia mempunyai kebutuhan di dalam hidupnya. Antara lainnya kebutuhan biologis, terdiri dari lapar, haus, kebutuhan udara segar, kebutuhan seksual, merupakan kebutuhan biologis yang tidak ada. Jika tidak terpenuhi, orang tidak akan mati. Kebutuhan fisiologis, terdiri dari mempertahankan diri, menyerang, kebutuhan untuk melawan alam, kebutuhan rasa aman hidup di dunia ini, kebutuhan religius atau keagamaan, kebutuhan belajar, kebutuhan sosial. Motif dan dorongan. Motif positif mendorong orang untuk maju, memiliki daya juang tinggi untuk berhasil. Motif negatif yaitu frustasi dan konflik. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dari dalam diri untuk selalu meraih prestasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.